Kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, pada sore hari ini ada video yang kita perlu reaksi dari pernyataan salah satu oknum keturunan imigran Yaman yang dikenal dengan nama Faisal Assegaf. Jadi dia bermarga Assegaf. Ya, kita duga dia satu marga dengan Bapak Taufik Assegaf, seorang oknum Habib ya. Nah, videonya itu dia berani-berani ngomong kepada masyarakat ya, disampaikan secara publik agar Bapak Jokowi ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini kan sangat kurang ajar. Ini umumnya oknum-oknum Habib omongannya memang seperti itu. Kita tahu ada Bahar bin Smith ya, bahkan Bapak Taufik Assegaf juga omongannya suka keterlaluan ya. Tidak sedikit mereka itu gampang sekali menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya itu didengar oleh publik. Ya kita tahu Bahar bin Smith, Bapak Taufik mudah sekali menggunakan nama-nama penghuni kebun binatang. Kalian saya kira sudah tahu. Nah saudara, sebelum itu kita akan sampaikan seperti biasa, semoga kalian semuanya sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, selalu ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kalian semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia itu dibutuhkan ilmu, selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Nah, untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku secara sepihak, mengklaim secara sepihak mereka adalah keturunan Rasulullah, bahkan ada yang menyebut sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara fakta ilmiah dia tertolak berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, kitab sejarah, filologi, dan juga ilmu genetika atau tes DNA, ternyata mereka tertolak. Dia tidak terkonfirmasi, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja saya perdengarkan videonya terkait video pernyataan dari Faisal Assegaf yang minta Joko Widodo atau Bapak Jokowi dibawa ke rumah sakit jiwa, yang kemudian mendapatkan reaksi dari mahasiswa bahwa beda kualitas antara mahasiswa dan Faisal Assegaf. Ini luar biasa. Oke, saudaraku, tidak usah berpanjang lebar pembukaan video saya. Saya akan langsung tunjukkan kepada Anda videonya ini ya. Mudah-mudahan Anda kalau ada yang sudah menonton silakan langsung saja tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Ini benar-benar menurut saya orang ini memang kurang ajar. Berani-beraninya ngomong seperti itu ya. Oke, kita simak ya saudara. Sebegitukah bencinya Faisal Assegaf kepada Presiden Jokowi hingga mempertanyakan kejiwaannya? Tapi izinkan saya mau sedikit bertanya kepada Bang Habibur Rahman. Karena Anda kan orang yang dekat dengan Prabowo. Saya ingin tahu, 6 bulan terakhir ini, ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis, mungkin bocor di kubu Prabowo? Kenapa Anda tanyakan ini, Bang Faisal? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan, Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan. Kecemasan. Aduh. Ini soalnya nggak ada yang ngebantai dia, kita bantai sih ya. Lewat ngepost kasih ya. Hanya karena ada orang ngomong bahwa Pak Jokowi panik, diarahinnya bahwa ada gangguan mental. Bagaimana dengan kalian, kamu Assegaf, ya? Ketika orang ngomong, nggak kamu izinkan ngomong. Bentuk kepanikan kamu, karena yang dibahas dia adalah masalah kamu ketemu Menko Polhukam untuk memakzulkan Pak Jokowi.
Kamu kurang panik apa saat itu, Bapak Faisal Asegaf? Lalu apakah kami harus bilang, Pak Faisal Asegaf, periksa dulu kejiwaanmu, periksa dulu mentalmu? Mau digituin. Itu satu video. Ada video lain lagi sama Habibur Rahman juga, tapi Habib ini secara online ya, dan Asegaf ada di tempat satu talk show. Dia nggak ngasih Habib untuk ngomong apapun, ya. Itu bukti kepanikanmu yang nggak mau di counter. Ya tolong kalau kamu bilang itu ke Pak Jokowi, kami juga bilang ke kamu, periksa kejiwaanmu, Pak Asegaf. Jadi reaksi dari netizen akhirnya juga bukannya Pak Jokowi yang harus ke rumah sakit jiwa. Ya Faisal Asegaf sendirilah, ya katanya. Kamu Faisal Asegaf yang harus periksa ke rumah sakit jiwa, periksa kejiwaannya. Dan menurut saya nih, tidak hanya oknum-oknum Habib semisal Faisal Asegaf ya. Mungkin keturunan imigran Yaman yang sampai sekarang belum bisa kendalikan diri, masih merasa dirinya adalah sebagai keturunan Rasulullah ini. Beberapa video yang lalu kita sampaikan ada Bagir Asegaf ya, Bagir Asegaf itu ya, satu marga nih dengan Faisal Asegaf, dengan Taufik Asegaf berarti ya. Itu kan juga ngoceh di medsos itu sampai bilang Kiai Fuad ya, Kiai Haji Madudin kalau nggak salah juga itu disebut-sebut, ada Gus Abbas, katanya anak haram yang dia bilang bumi tidak bisa menerima karena diharam-haramin. Ya ini kan kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang mengaku sebagai orang paling mulia. Mungkin kalau dia merasa tidak dirinya sebagai orang yang paling mulia, kalimat-kalimat yang seperti itu tidak akan keluar. Jadi kalimat-kalimat yang seperti itu seharusnya memang tidak keluar dari orang-orang yang, dipercaya oleh para pengikutnya, oleh muhibinnya sebagai keturunan Rasulullah. Dan saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Kenapa saya bilang Profesor Quraish Shihab? Karena beliau tidak mau disebut Habib, ya. Semestinya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah ini menjaga adab, akhlak. Dalam bertutur, dalam berkata ini dijaga, apalagi ketika perkataannya itu dikonsumsi publik, apalagi ketika dia itu sudah dianggap sebagai public figure. Sebagai public figure harusnya ya menjaga setiap tutur kata. Tidak seperti saya orang biasa saya seperti saya aja, saya itu tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang sampai membikin orang itu saya kira kepanasan ya, kecuali kalau memang di hatinya sudah terlanjur ada bibit-bibit sakit hati. Jadi, mungkin Faisal Asegaf ini terlalu nggak suka atau mungkin terlalu benci ya kepada Pak Jokowi, sampai ketika ada hal-hal yang semestinya tidak sepatutnya dia katakan, ya kemudian dia buat kalimat-kalimat yang mengada-ada gitu ya, diada-adakan sampai ngomong Pak Jokowi dianggapnya panik beberapa bulan belakangan, kemudian dia bilang Pak Jokowi mestinya dibawa ke RSJ, ini kan keterlaluan ya. Maka jangan salahkan netizen kalau kemudian netizen bilang yang harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa ya oknum-oknum Habib yang sampai sekarang belum sadar diri bahwa dia itu sebenarnya nasabnya sudah terbongkar, kepalsuan nasabnya bukan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa jadi mengalami sindrom karena takut kehilangan reputasi ya, reputasi sebagai keturunan Rasulullah. Nah ini menarik, ada banyak komentar dari netizen, di antaranya memang sama senada dengan konten kreator tadi, dia menyebut justru yang harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa itu ya, Habib Faisal Asegaf, jadi dia dari Pak Alawi. Faisal imigran Yahudi Askenazi, nah otak dan congornya bahaya, gak beda dengan yang lain semacam Bahar bin Smith. Nah ini komentarnya begitu tuh. Yang saya kira orang akademik gak taunya sampah juga omongannya.
nggak mencerminkan seorang akademisi, cuma jadi parasit di NKRI. Ini komentar-komentar yang menurut saya muncul itu akibat, mereaksi perilaku dan kalimatnya si siapa tadi tuh, Faisal Assegaf. Nah, ini teman-teman, saudara-saudara terima kasih ya sudah hadir di sore hari ini untuk menemani kita cuap-cuap gedabrus ini. Mudah-mudahan ada manfaat lah ya, mengedukasi kalian dan mudah-mudahan memberi nilai rekreasi ya, mengedukasi dan memberi rekreasi. Ada hikmah lah mudah-mudahan dan ada nuansa menghibur kalian lah. Jadi saudara, dari Margono nih sudah hadir, Bang Margono dari Klaten sudah hadir. Klaten hadir Gus, ini perlu kita kasih pelajaran Gus. Padahal yang harusnya dibawa ke rumah sakit adalah Faisal Assegaf Gus. Ya bener, saya kira banyak kayak komentar yang senada dengan Bang Margono gitu ya. Dari Garuda Sakti, KB Pahlawi ras Yahudi Askenasi Kasar bukan ras Arab dan bukan zuriyah Nabi ya. Saya tambah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Bang Ruslan yang sakit jiwa itu ya si Pesal Gegap, Pesal Gagap. Kemudian, yang wah pret ya. Anjas Anjay, emangnya Faisal Assegaf itu Habib? Loh, dari Pahlawi saudara itu. Ya. Margono dari Bang Margono, semuanya oknum Habib itu ya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ali Mustofa, Profesor Korea Shihab pintar karena mengeluarkan dirinya dari kutukan Allah Subhanahu wa taala seperti pada semua Habib Yaman sampai kiamat yang sudah dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya memang beliau walaupun tidak mau disebut Habib tapi ya banyaklah orang yang menghormati ya karena beliau memang punya kapasitas dan kompetensi yang cukup, bahkan beliau kalau nggak salah pernah menjadi menteri agama juga ya. Kemudian dari Tiamam Nahim Mungkar ya. Garuda Sakti, KB Pahlawi ras Yahudi Askenasi ya, bukan ras Arab, bukan zuriyah Nabi. Oke, saya lanjut ya videonya ya. Nah, ini untuk edukasi dan menghibur. Dari mana tadi? Ini dia. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan internet, lancar ya. Lanjut ya. Jangan-jangan menurut saya ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada presiden, tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Ini parah sih ya, ini udah parah banget ini. Hanya karena Pak Jokowi nggak mendengarkan para sampah-sampah bersuara, lalu dia dijudge harus ke rumah sakit jiwa. Ya karena Pak Jokowi nggak mau mendengar sampah-sampah yang bersuara gitu loh. Bagi Pak Jokowi, sampah-sampah itu bukan untuk didengarkan, dibuang. Termasuk orang-orang imigran, ya harus dibuang dari Indonesia ini karena mereka menyebabkan kerusuhan. Ini kelewatan sih, kelewatan banget omongan dia ini. Ya sangat kelewatan saya saudara, sangat kelewatan banget omongan dia itu ya. Masya Allah. Jadi tadi dia bilang nih si siapa namanya Faisal Assegaf nih ya. Seharusnya menurut saya ya yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa itu ya oknum-oknum Habib Pahlawi yang kita duga juga mengalami depresi gitu ya. Jadi mengalami seperti Bagir ya, Bagir Assegaf juga tuh mengalami stres gitu ya. Bukannya Pak Jokowi, bukannya Pak Jokowi yang menjadi pemimpin nasional yang stres, yang depresi, tapi oknum-oknum Habib itu yang sekarang terbongkar nasabnya karena dia sudah
kehilangan banyak sekali kesempatan dawir. Sudah kita ungkap sebelumnya dari kesaksian-kesaksian Muhyiddin ya, Habib sudah nggak semudah dulu lagi untuk dawir sono sini. Ruang geraknya Habib itu sudah terbatas sekarang ini. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah sadar gitu, ya. Jadi oknum Habib yang masih ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah inilah yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa, tentang eksistensinya dia di sini kan sebagai keturunan imigran ya, supaya dia itu dicek nih kesadarannya. Nah, kenapa kok dia itu sebagai orang yang harusnya bisa menjaga nama baik dia, supaya tuan rumah kita sebagai tuan rumah menghargai kok malah perilakunya jauh dari keteladanan Rasulullah ya, harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa dia ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tapi perilakunya jauh panggang dari api gitu misalnya kan. Terima kasih Bang Mimin. Oh maaf, ini Mimin Aminah. Yang harus ke rumah sakit jiwa itu Faisal Assegaf, usir, jangan dibiarkan merusak NKRI. Migran Yaman, penjajah bangsa itu bahkan tadi konten kreator yang menjadi sumber dari video kita nyebut nih sampah-sampah imigran tuh. Sampah mereka, jadi dibawa ke Indonesia jadi sampah, tetap sampah. Astagfirullahaladzim ya. Makanya saya setuju dengan Garuda Sakti itu. Oknum Habib yang masih sombong, angkuh, congkak, ngaku-ngaku di dalam dirinya ada darah suci Rasulullah, ya mau nggak mau harus membuktikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu harus mau tes DNA ya. Ali Mustafa, terima kasih. Sebenarnya Gibran jadi wapres itu sudah dikehendaki rakyat, yang konstitusi harus ikut suara rakyat kan. Cuman masalah umur saja sama Faisal Assegaf, Anies Baswedan selalu dibesar-besarkan. Nah, Indonesia itu harusnya memahami itu yang disampaikan oleh Bang Mustafa sini ya. Ini realitas politik, harus diterima. Seperti halnya Habib-Habib Ba'alawi itu harus memahami realitas, kenyataan walaupun pahit, bahwa mereka ternyata bukan nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah ini, mereka harus siap menerima kenyataan itu, walaupun itu pahit bagi mereka. Sakit tuh di sini, sakit itu. Katanya oknum Habib, saya kira seperti itu ya. Oke, saudara, kita lanjut ya. Aduh, Bang Faisal ya, Bang Faisal Assegaf ini ya. Mana tadi? Oh, bentar. Tapi setelah ini kami akan up itu video itu besok pagi guys ya jam 6. Kesel banget asli, tapi kita nggak mau fokus ke sini ya. Orang melupakan sosok Jokowi itu sosok yang dicintai oleh rakyat Indonesia gitu loh. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi kita tampilkan kalau menengah bawah udah pasti lah ya, sudah pasti mencintai Pak Jokowi. Kita react ini ya dari tokoh. Kan pertanyaan untuk dari saya sekarang. Coba kita reaksi juga ini. Ya. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Ini adalah Bapak Sujiwo Tejo dengan Bang Kodari ya. Kalian juga sudah tahu, nggak usah saya tunjukin gambarnya lah. Capek, megengin terus. Saya perdengarkan suaranya saja ya, saudaraku, kalian saya harap maklum adanya ya. Oke. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu akan tercapai. Nah, ketika Kodari membela Jokowi, itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah, saya karena sudah kaya, apalagi main saham, pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry, aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh. Pertanyaanku, mungkin dia enggak. Kalau itu kita hargai. Coba bisa nggak? Kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak. Aduh, sebelum dia menjawab, pertanyaannya kita sedikit bedah ya. Sampai seorang Sujiwo Tejo dengan segala pengalamannya dia melihat dari gestur dari semua
ucapan Pak Kodari yang membela Pak Jokowi itu semua tulus, sampai Pak Jiwo Tejo nggak yakin bahwa dia membela Pak Jokowi karena uang. Karena memang dari hatinya banget mendukung Pak Jokowi. Ya sama kayak kita inilah ya yang mendukung Pak Jokowi ya. Oke, ini jawaban dari Kodari, guys. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu ya. Besar, Oh, iya, beda sama indikator, sama indikator, sama Burhan. Burhan. Ah, iya, iya. Itu ngebela tapi nggak super. Aku sama Denny Iya, DA juga iya, kenal, iya. tapi nggak sampai. Kodari, betul. Iya. Coba Ya, jelaskan. pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Nggak semua Aktivis. orang kan punya jiwa aktivis kan, Bang. Seperti nggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti nggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang satu, itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya, moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya Aku pengen lihat wajahnya Rocky dulu lagi. Saya kira sepakat ya, moral tinggi kita itu untuk membela bangsa dan negara ya. Dan semua orang yang masih akalnya sehat, saya pikir Indonesia itu ingin maju ya, terus ke depan, semakin jaya ya. Tetapi kalau kita ikuti doktrin-doktrin Anum Habib terus, kapan majunya? Karena kembalinya kepada Fakih Muqaddam, kembalinya kepada kejayaan cerita-cerita masa lalu ya yang sering dibawa oleh Anum Habib itu ya. Kita kalau terus ngikutin doktrin-doktrin Anum Habib itu, kapan bangsa ini maju? Tidak akan maju, malah akan banyak generasi muda penerus bangsa akan ada di kakinya Habib. Karena Habib selalu mendoktrin bahwa kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai bersurban yang punya ilmu gitu, ya. Ini kan hal-hal yang harus kita lawan. Makanya ketika ada muhibin yang kebakaran jenggot ketika kita mengkonten masalah, membahas persoalan Habib yang seringkali mendegradasi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, kepada pemimpin nasionalnya, ya. Mereka itu menganggap kita membenci Habib lah, maka kita akan dibilang kufur, su'ul adab, akan dibilang kafir bahkan ya. Hal-hal yang demikian itu menjadikan orang-orang yang semakin cinta kepada Habib tanpa ada landasan logika ilmiah makin banyak karena terbawa doktrin. Tetapi kalau semakin banyak orang menggunakan akal sehatnya dengan kesadaran tertinggi dia untuk membela negara, saya pikir nggak akan ada yang percaya deh sama doktrin Anum Habib tuh. Saya pikir bangsa ini akan tercerahkan deh. Kalau kita itu menggunakan akal sehat dan lebih berpihak kepada ilmu pengetahuan, kepada sains gitu ya. Makanya kita kita benar-benar lawan kepada oknum-oknum yang anti sains, yang sampai ada si Habib yang mengharamkan tes DNA, padahal dalilnya juga sudah jelas dari para ulama itu menghalalkan gitu secara syar'i. Ya, tetapi mereka kemudian mencari dalil-dalil yang mengharamkan ilmu pengetahuan tes DNA untuk menafikan nasab. Ini kan luar biasa dalam konteks apa ya, penyerumusan dari logika ilmiah kita, membodohi masyarakat gitu. Kan saya kira kalian juga paham itu. Iya kan? Ada dari Indrajaya, aparat keamanan bung, kok diem saja gitu ya, mungkin saya kira begitu. Tangkap orang. Asegaf si dengki dan satinya mulutnya busuk yang ya, Masya Allah. Ya, jadi memang tetapi kan Pak Jokowi memaafkan. Ada hal-hal yang repot memang. Kalau sudah bicara tentang hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dari Hari Atun ya, sebentar lagi Habib imigran Yaman akan bernasib sama seperti pengungsi Rohingya akibat perbuatannya. Dari Bang Sudarmaji, terima kasih semuanya yang sudah hadir kembali. Assalamualaikum, tukang becak Singosari Malang nyimak, kalau kalah ya kalah, kalau gak mau kalah ya gak ikut bermain jadi orang yang bersikap kesatria gitu. Makanya kalau mau main siap-siap mental. Iya, jadi memang yang patut kita duga perlu ke rumah sakit jiwa itu kan pihak yang kalah.
Yang teriak-teriak curang dan sebagainya itu, ya kan. Ya memang kita tidak menafikan ada oknum-oknum yang berbuat curang, tapi kan itu ada di semua kubu gitu loh, ya. Yang penting hal itu kan sudah ada mekanisme yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait masalah hal-hal di kecurangan, ya kan. Ali Mustafa, kalau fitnahnya ini siapa ini, Koni Rahakundi nih, akan jadi presiden cuma 2 tahun itu isyarat Prabowo akan jadi presiden 2 periode, semoga Allah SWT. Astagfirullahaladzim, ya. Haryatun, jualan es cendol lebih mulia daripada jualan cucu Nabi, rezekinya lebih halal. Nah, ini baru bener ya, luar biasa Haryatun. Kita lanjut ya videonya ya. Kita nanti akan pindah setelah beberapa menit lagi kita ke channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda ya. Ini kurang sedikit ini kita sampaikan kepada kalian. Supaya punya Aku pengen lihat wajahnya Rocky Gerung lagi. moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yes. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Oke. Ini orang-orang elit ya. Orang elit yang tadi dibongkar sama Sujiwo Tejo loh. Bukan karena uang dia mendukung Pak Jokowi ini. Murni dari gestur, dari totalitas mimik wajah, dari kengototan diakui. Oke, sabar. Ini mahasiswa guys ya. Sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melaju melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak. Berani, bernyali, inklusif dan toleran. Memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya. Membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir Pak, sebagai pemimpin dari seluruh Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan Pak kepada pemimpin yang tepat. Pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali. Pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan. Pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah, kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami Pak. Izinkan saya Pak, sebelum menutup pidato ini, membacakan satu puisi
sebagai bentuk, jadi kalau biasa pantun Pak, kali ini supaya unik, puisi Pak yang saya berikan kepada Bapak. Ini dari Gamki kepada Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo bermula dari Solo, memimpin dengan legowo, hingga dipercaya memimpin Indonesia seantero. Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci, namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota Pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin rakyat sejati. Menutup pidato ini, izinkan kami, Bapak Presiden yang terhormat, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami menyebut Bapak sebagai Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Karena Bapak bisa mempersatukan keberagaman dan bisa menunjukkan bagaimana indahnya kebudayaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Kalau tadi saya awali dengan salam persatuan berdasarkan agama, maka saya akhiri dengan salam kebudayaan kita. Mejua-jua, ahoy, yahoo, jua-jua, kulonun, horas. Oh my god, nangis nih. Saya merinding saudara mendengar curhatan, ungkapan ketulusan dari mahasiswa tadi ya. Jadi memang kita itu harus menjaga NKRI saudara, dengan segala pluralisme dan kemajemukannya, dengan segala berbagai kebudayaan yang adiluhung, berbagai kearifan lokal ya. Ini jangan sampai tergantikan oleh budaya luar ya. Kita terus terang benar-benar tidak ingin ada oknum siapapun yang mau menghancurkan budaya nasional yang sangat beraneka ragam, yang menjadi kekayaan Nusantara ya. Jadi ini benar-benar harus kita sampaikan ke masyarakat supaya untuk edukasi ya. Kita jaga NKRI ini ya. Jangan sampai mau dibalawisasi, ditarimisasi ya, dan sebagainya itu ya. Sebenarnya guys ya, nggak mudah Pak Jokowi memimpin 10 tahun ini ya. Karena Pak Jokowi itu kayak ada yang dihantam, tapi tujuannya untuk persatuan Indonesia. Masalahnya waktu itu sebelum dia memimpin, radikalisme itu sungguh kuat di negeri ini ya, dan itu dibiarkan di pemerintahan sebelumnya gitu loh. Sampai ketika Pak Jokowi menabrak itu semua, ada yang kepahitan, ada yang berteriak. Itulah yang berteriak, itulah yang selalu menciptakan definisi bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang intoleran, pembenci umat Islam, pembantai ulama. Aku sadari memang itu yang susahnya Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi ketika pun 2019 pun susah menang di beberapa provinsi yang... Ya, saya setuju ya. Dulu ada framingan yang luar biasa kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu sampai membubarkan FPI. Dikirain orang itu merangin ulama, gimana? Yang diperangi itu bukan ulama, tapi perbuatannya yang diklaim dia sebagai seorang ulama. Lalu ketahuan nih setelah muncul Kiai Haji Madudin Usman, oknum-oknum itu ternyata tidak masuk kriteria sebagai ulama ya. Kuat dengan isu itu gitu loh. Makanya aku tadi sempat nangis parah. Oh my God, ini juga masih terbawa ini. Sempat kayak melihat bahwa Pak Jokowi memaksakan Prabowo sama Ganjar waktu itu. Tujuannya selain untuk menang ya, itu udah pasti calculate loss menang Prabowo Ganjar. Tujuan utamanya adalah ingin merangkul setiap provinsi-provinsi yang nggak bisa direbut hatinya secara mayoritas. Itu maunya Pak Jokowi.
Ya walaupun kepentingannya bentrok dengan kepentingan PDI ya, tapi dengan Prabowo Gibran, disitulah Pak Jokowi kembali merajut asa itu ya. Makanya Prabowo Gibran menang hampir di semua provinsi, cuma 3 provinsi kalah. Itu pun dengan kemarin, oh my God, dengan hadirnya Prabowo yang dia bilang udah ngasih uang pribadi, tapi dia bilang ini mewakili pemerintah. Bukti bahwa Prabowo memahami isi hati Pak Jokowi gitu loh. Ingin merangkul semua provinsi tanpa terkecuali. Sampai Aceh pun aku yakin akan dirangkul. Itulah Pak Jokowi mungkin nggak bisa membuat mayoritas suaranya mendukung dia secara global, secara semua provinsi. Tapi diharapkan dengan 5 tahun ke depan di Prabowo Gibran, Pak Jokowi mengharapkan pemerintahan selanjutnya adalah merangkul semua provinsi gitu loh. Karena memang dengan IKN berdiri aja itu akan ngebuat semua pemerataan. Bukan hanya di Jawa, bukan di Kalimantan sebagai tempat ibu kota itu berdiri, tapi juga sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Nah itu 2 provinsi terjauh kan. Itu maunya Pak Jokowi. Dan tapi itulah aku tadi agak nangis karena kayak nggak ikhlas aja sampai saat ini banyak dihujat ya. Dan dia memilih diam. Alih-alih untuk melaporkan, kita aja yang greget banget ya. Oh my God, video ini mengandung bawang ternyata. Niatnya ingin mengebantai Asegaf yang omongan dia seolah-olah bahwa dia mewakili publik, mewakili rakyat, padahal seluruh rakyat itu mencintai Pak Jokowi gitu loh. Ternyata dibuat mewek seperti ini. Kita fokus ke Asegaf nanti, video selanjutnya, untuk nge-counter omongan dia. Di channel ini, React of GB. Thank you guys. Bye-bye. Oke, terima kasih atas videonya. Oke, saudaraku, pada video kali ini saya kira itu yang pengen kita sampaikan kepada kalian. Luar biasa, ini menjadi pembelajaran di sore hari ini ya. Teman-teman tetap setia menemani kita. Terima kasih atas kesetiaannya. Kita akhiri ya. Mungkin nanti malam atau kalau ada kesempatan ya kita akan live di channel kita yang satunya yaitu Tanda Kejadian. Mudah-mudahan kita bisa menyuguhkan tema yang lebih menarik. Oke, kita tutup. Salam persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!